Selamat siang Ibu Tati dan Pak Mardi selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 SD Negeri TDM akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh beberapa kelompok. Langsung saja kami memulai dari pertanyaan dari kelompok pertama. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Pertanyaannya, ketika seorang guru melakukan kesalahan, bagaimana tanggapan kita atau solusi yang akan kita berikan? Yang pertama, mengakui kesalahan, atau langkah pertama adalah mengakui kesalahan yang dilakukan guru. Perlu memiliki kesadaran untuk mengakui bahwa kita sebagai guru juga dapat melakukan kesalahan. Yang kedua, meminta maaf. Guru perlu bersedia untuk meminta maaf kepada siswa atau orang tua jika kita sebagai guru melakukan kesalahan. Yang ketiga, refleksi diri. Guru harus melakukan refleksi diri untuk memahami penyebab kesalahan dan mengidentifikasi cara untuk mencegahnya terjadi di masa depan. Ini bisa melibatkan evaluasi terhadap metode pembelajaran, pendekatan interaksi dengan peserta didik atau kesiapan dalam menyiapkan materi. Selanjutnya teman saya. Oke, saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya, yaitu yang keempat, mendiskusikan dengan rekan kerja. Yang dimaksud yaitu berbicara dengan rekan kerja atau mentor yang dapat membantu guru untuk mendapatkan sudut pandang tambahan dan saran tentang cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, menerima umpan balik. Guru harus terbuka terhadap umpan balik dari peserta didik, orang tua, dan rekan kerja. Umpan balik tersebut bisa menjadi sumber informasi berharga untuk memperbaiki kinerja mereka. Yang keenam, yaitu melakukan perbaikan. Setelah mengidentifikasi kesalahan dan memahami cara untuk memperbaikinya, guru harus berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam praktek pengajaran. Yang ketujuh, yaitu belajar dari pengalaman. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Guru harus melihat kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi mereka. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 yang diajukan dari kelompok 4 yang berkaitan. Coba sebutkan contoh kebiasaan buruk yang dilakukan guru di sekolah PPL. Yang pertama itu berkaitan kurangnya disiplin, di mana di sini sering terjadi di mana guru-guru itu meminta peserta didiknya untuk disiplin. Contohnya itu sering jangan terlambat untuk ke sekolah, padahal mereka sendiri juga sering terlambat. Itu yang sering terjadi di lingkungan sekolah kami. Terus yang kedua itu mengenai kurangnya persiapan sebelum pembelajaran, di mana guru itu misalkan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, mereka kadang-kadang tidak menyiapkan misalkan metode ataupun strategi yang cocok dengan gaya belajar siswa ataupun media yang digunakan agar bisa supaya peserta didiknya cepat memahami materi yang dijelaskan. Yang kedua itu kurangnya penyelesaian. Dalam hal ini di mana guru itu memberikan materi tanpa sesuai dengan gaya belajar peserta didik, sehingga sering terjadi antara peserta didik kurang memahami apa yang dijelaskan guru karena mereka tidak mempertimbangkan gaya belajar peserta didiknya. Terus yang berikut berkaitan di mana guru itu sering memaksa peserta didik untuk mengikuti pembelajaran atau pemborosan waktu. Dalam hal ini misalkan sudah jam istirahat tapi guru meminta untuk mereka tetap masuk karena mereka mengejar target materi yang diajarkan oleh mereka, sehingga di sini di mana peserta didik tidak memberi kebebasan, sementara yang ditekankan dalam kurikulum merdeka itu di mana peserta didik itu harus diberi kebebasan dalam tanda kutip itu berkaitan dengan ketidakadilan. Sering terjadi di mana guru itu misalkan dalam proses pembelajaran karena mereka sebelumnya tidak melakukan asesmen diagnostik sehingga guru tidak mengetahui seperti apa karakteristik peserta didik. Dalam hal ini tidak tahu
gaya belajarnya, sehingga misalkan ada peserta didik yang kurang memahami materi yang dijelaskannya, guru tidak membimbing, atau dalam hal ini dia tidak memberi keadilan dalam peserta didiknya yang cepat memahaminya, itu saja yang dibimbing oleh dia, sehingga di sini adanya ketidakkeadilan dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari kelompok 2, apa dampak jika guru tidak memperlakukan siswa dengan adil? Yang pertama, guru yang berlaku tidak adil dapat memiliki dampak yang merugikan bagi siswa, baik secara emosional maupun akademis. Tanggapan terhadap perilaku guru yang tidak adil dapat bervariasi tergantung pada siswa. Namun, pada umumnya dapat menciptakan perasaan frustasi, kekecewaan, dan kurang percaya diri pada siswa yang menjadi korban perilaku tidak adil. Dampak lainnya termasuk mengurangi motivasi belajar siswa, menimbulkan ketidakseimbangan dalam lingkungan kelas, serta menurunkan rasa hormat dan kepercayaan siswa terhadap guru tersebut. Selain itu, perilaku tidak adil dari seorang guru juga dapat menciptakan konflik antara sesama siswa, mengganggu proses pembelajaran, dan merusak citra sekolah secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menjaga kesadaran akan pentingnya perlakuan yang adil dan menghormati semua siswa tanpa memandang perbedaan. Guru juga harus membuka diri terhadap umpan balik dari siswa dan rekan kerja, serta berkomitmen untuk memperbaiki perilaku yang tidak adil dan membangun lingkungan kelas yang inklusif, adil, dan mendukung bagi semua siswa. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Semoga jawabannya dapat memberikan manfaat bagi kelompok lain. Terima kasih. Terima kasih.